kos sapu tangan aku ada di Ayuna. Kan tadi aku udah masukin ke saku. Beneran lagi tidak ada di saku aku. Ayo Mas, jawab Mas. Bener kan Mas? Kamu yang udah culik aku, udah sekap aku, dan udah kasih aku obat sampai aku pingsan di jalan? Jawab Mas. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Bos. Nyala nggak sayang? Oke, masih bisa nyala. Nah ini, aku yakin banget mobil kamu yang ada yang sabotase nih. Siapa orangnya? Ya pasti Rafka lah. Dia tahu kamu lagi mau pergi untuk jemput aku, untuk bebasin aku. Makanya dia sabotase mobil kamu. Sapu tangan. Ini bukan punya aku. Apa jangan-jangan ini milik penculik itu? Aku harus simpan sapu tangan ini. Ini bisa jadi petunjuk. Aku juga harus segera ketemu Arta dan Rio. Jangan sampai bukti yang mereka pegang itu hilang. Oke, kamu tenang dulu. Kamu jangan emosi ya. Yang penting sekarang aku udah baik-baik aja. Aku nggak kenapa-napa dan kamu udah keluar dari penjara. Kalau emang ini perbuatannya Mas Rafka, ya udah nggak apa-apa. Mas Rafka gagal kan? Dia nggak berhasil. Iya dia gagal, tapi tetap aku nggak terima Ayuna. Yaudah, sekarang kita pulang. Biar kita kasih kejutan buat dia. Ya. Ya. Dah, makasih. Mau Lisa ambilin, Pak? Udah Lisa, nggak usah. Biar saya aja, kamu ke dapur aja ya. Biar Bapak saya terus. Oke, bye. Papa mau yang mana? Mau ayam? Ayuna kemana ya? Kok sampai malam gini dia masih belum pulang juga? Ayuna udah berjanji sama papa dia mau bantu membebaskan Rafki, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Boleh nggak Papa tuh nggak usah terlalu mikirin Ayuna. Apa sih yang bisa Ayuna itu lakukan? Satu-satunya cara untuk membebaskan Rafki itu adalah dengan Rafka mencabut laporannya. Udah itu aja. Rafka, kamu kenapa? Kamu kelihatan sakit, kambuh lagi. Nggak apa, aku nggak apa-apa. Rafka, tapi kan... Kembaranku aja mencoba membunuh aku tidak mati. Jadi penyakit ini tidak mungkin membunuh aku.
Kamu udah makan nggak? Duduk sama papa makan. Ada yang papa mau bahas juga sama kamu. Ayo. Dan kamu juga sudah menyembunyikan surat-surat yang Mama Lita kirim untuk papa. Kenapa Mama fitnah aku? Ini maksud kamu apa sih, Rafka? Kok datang-datang malah Mama dituduh? Mama, sekarang Mama bilang sama Papa, di depan Papa. Kenapa Mama menyembunyikan surat-surat itu? Rafka, Mama nggak ngerti maksud kamu. Mama bisa boleh nggak? Jangan bohong di depan Papa, jangan fitnah aku di depan Papa. Mama sengaja mau bikin nama aku jelek di depan Papa. Ha? Sekarang, bilang sama Papa yang sebenarnya apa. Maaf, Pak. Tapi aku nggak sudi duduk di meja dengan orang yang sudah memfitnah aku. Rafka, kamu jangan cari masalah sama Mama ya. Ya. Malam, Pak. Arta, gimana Ayuna? Ayuna udah berhasil ditemukan. Soalnya sampai sekarang aku masih nggak bisa hubungin Ayuna. Udah kok. Kamu tenang aja ya. Tadi Pak Rafki udah hubungin aku dan katanya Ibu Ayuna baik-baik aja. Rafki udah bebas. Udah. Syukurlah. Tapi aku tuh pusing banget sama konfliknya Pak Rafki sama Pak Rafka ini. Kayak mumet banget itu. Aku sampai pusing banget. Ikut aku yuk. Alhamdulillah, Rafki. Papa seneng banget kamu udah pulang, Rafki. Kamu sudah bebas. Tunggu. Gimana caranya kamu bebas? Iya, Rafki. Gimana caranya kamu sampai bebas? Aku bisa bebas karena aku terbukti tidak bersalah, Pak. Dan itu semua karena perjuangan istri aku, Pak. Ayuna. Makasih, Ayuna. Iya, Pak. Sama-sama. Enggak mungkin. Ini gak adil. Harusnya kamu masuk penjara. Harusnya kamu membusuk di penjara. Harusnya kamu menebus semua kesalahan kamu. Rafka, tolong jangan seperti itu. Ini kan kembar kamu. 9 bulan kalian berbagi rahim sama-sama. Tolonglah kalian baikan. Gak akan, Pak. Aku gak akan berbaikan sama orang yang sudah
berniat untuk membunuh aku. Nggak akan, Pak. Ini wangi yang sama dengan sapu tangan yang aku temukan di gudang. Iya, sama wanginya. Berarti benar, Mas Rafka yang udah culik aku dan sekap aku. Ayuna, Sebentar, Pak. ada apa? Papa, tunggu. Udah Papa nggak usah ikut-ikutan ya. Papa lagi sakit, mendingan Papa istirahat. Ya. Lipat jadi 2. Ini nggak sih kayak gini kan? Ya, tapi sebelum ini, Bentar deh. ini dulu. Gimana? Emang iya ya? Oh iya, astaga. Iya, aku lupa, sorry. Iya, bener. Nah, di budaya Jepang, bangau kertas ini tuh dikenal sebagai simbol harapan, ketekunan, dan doa yang tidak putus. Jadi nanti kamu taruh bangau-bangau ini di meja kamu supaya kamu beruntung terus. Oke? Kenapa aku baru sadar sekarang kalau Naomi sangat perhatian justru setelah aku kehilangan dia. Arta kenapa diem? Bikin lagi bangau kertasnya, jangan ngeliatin aku. Mas Rafka, Mas. Tunggu, Mas. Aku mau bicara sama kamu, Mas. Ya, ada apa? Aku mau kamu ngaku, Mas. Kamu kan yang sekap aku. Kamu juga kan yang kasih aku obat sampai aku pusing dan sampai aku pingsan di jalan. Ya kan, Mas? Kamu ini ngomong apa sih, Ayuna? Hah? Jangan ngaco kalau ngomong. Udah deh, Mas. Kamu nggak usah ngelak lagi, Mas. Aku punya buktinya. Ini sapu tangan kamu kan? Ya kan, Mas? Mas Rafka, Mas. Tunggu, Mas. Aku mau bicara sama kamu, Mas. Ya, ada apa? Aku mau kamu ngaku, Mas. Kamu kan yang sekap aku. Kamu juga kan yang kasih aku obat sampai aku pusing dan sampai aku pingsan di jalan. Ya kan, Mas? Kamu ini ngomong apa sih, Ayuna? Hah? Jangan ngaco kalau ngomong. Udah deh, Mas. Kamu
nggak usah ngelak lagi, Mas. Aku punya buktinya. Ini sapu tangan kamu kan? Ya kan, Mas? Gong! Geng! Kalian berdua tetap di sini. Pastikan dia jangan sampai keluar. Baik, Pak. Kok sapu tangan aku ada di Ayuna? Kan tadi aku udah masukin ke saku. Beneran lagi tidak ada di saku aku. Ayo, Mas, jawab, Mas. Bener kan, Mas? Kamu yang udah culik aku, udah sekap aku, dan udah kasih aku obat sampai aku pingsan di jalan? Jawab, Mas. Lu tuh bener-bener keterlaluan ya, Rafka. Gue udah bilang berkali-kali kalau lu mau nyakitin gue, mau tekan gue, silakan. Tapi jangan pernah nyakitin Ayuna atau Papa. Dan apa sekarang? Lu cuma diem kan? Bisa pengecut. Aku bukan pengecut. Bohong. Iya. Aku yang menyekap kamu. Tapi itu karena kamu mau membebaskan Rafki. Dan aku nggak mau Rafki sampai bebas. Mau laporin aku? Silakan. Silakan laporin aku. Tapi aku tidak pernah kasih kamu obat. Yang ada justru aku menyelamatkan Ayuna ketika kamu nabrak. Jangan bohong lu! Aku bersumpah, aku tidak melakukan itu. Lu tuh bener-bener ya. Udah. Sayang. Udah. Gak bisa, dia nih bohong terus. Ya udah, dia nggak akan ngaku, udah. Gak perlu teriak, Rafki. Gak perlu merasa so benar. Sekarang kamu keluar karena Ayuna bantuin kamu, tapi kamu jangan harap. Udah, ayo. Hidup kamu akan tenang. Ih, ngeri banget sih. Mas Rafka sadis banget. Padahal dulu nggak gitu loh. Tadi katanya Mbak Ayuna kecelakaan karena pusing. Apa gara-gara obat yang dimasukin ke makanan ya? Kenapa Bu Nila tiba-tiba kayak orang takut gitu ya? Kenapa? Gugup, Bu? Siapa yang gugup? Enggak. Biasa aja. Botol apa tuh? Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan botol obat yang Bu Nila buang. Sayang, malam hari ini juga kita langsung packing, kita pindah dari rumah ini. Pindah?
Sekarang? Iya, aku nggak mau Rafka punya kesempatan lagi untuk nyakitin kamu. Kita packingnya hari ini ya. Tunggu, sayang. Coba kamu pikirin dulu baik-baik, sayang. Papa gimana? Papa kan keadaannya belum stabil. Kamu tahu sendiri kan Papa gimana pas tahu kamu masuk penjara. Emang kita dibiarin pindah sekarang sama Papa dari rumah ini? Ya, aku tahu keadaan Papa tuh seperti apa. Tapi aku tuh kalau kita berdua tetap di sini, aku tuh nggak tenang, Ayuna. Aku bener-bener nggak tenang. Rafka tuh udah berani loh sama kamu. Dia nyekap kamu, dia nyulik kamu, dia nyakitin kamu. Setelah ini apa lagi? Iya, sayang. Percaya sama aku. Aku pun juga nggak mau tinggal seatap lagi sama Mas Rafka. Aku pun juga takut, tapi kita nggak bisa egois, sayang. Kita harus pikirin Papa juga. Gini aja, kita tunggu sampai keadaan Papa membaik dulu. Setelah itu kita langsung pindah. Ya? Aku juga nggak mau tinggal di sini lagi, sayang. Ya udah. Tapi kalau kita tetap harus di sini, kamu harus tetap hati-hati ya sama Rafka. Ya, aku janji. Aku akan hati-hati sama dia. Nah, kamu tenang aja ya. Tenang, kamu jangan tegang. Udah, tarik nafas. Sekarang kamu mandi. Biar kamu seger ya. Aku bikinin kamu makan malam. Dulu. Apa? Mulai hari ini, kita nggak boleh lagi terpisahkan. Andi, aku siapin makan buat kamu. Ngomong jangan. Apa enggak ya kepada Dharma? Tapi kalau gua ngomong tentang kejadian Mbak Ayuna nanti ini rumah tambah ribet. Mana masalah nih rumah lagi gonjang-ganjing. Ngomong enggak ya, Lis? Siapa itu malam-malam datang? Malam. Malam. Saya ingin bertemu dengan Pak Dharma. Saya sudah ada janji dengan beliau. Masa? Yang benar. Malam, Pak. Ya. Pak, ada tamu katanya nyari Bapak, benar udah janjian? Iya betul, emang saya sudah janjian. Oh. Pak, ini untuk laporan yang Bapak minta, hasilnya sudah keluar. Oke. Kita masuk aja. Pak. Lisa perlu ngomong sesuatu sama Bapak. Ini penting sekali, Pak. Ya udah, ada apa? Ngomong aja. Kayaknya nggak aman deh kalau bicara di sini. Takut banget tiba-tiba Bu Nila muncul. Jangan di sini ya, Pak. Mendingan kita di luar aja, lebih aman. Emang kamu mau bilang apa sih? Cari tempat dulu, Pak. Nggak mungkin Lisa ngomong di sini. Soalnya ini penting banget, serius Lisa mau ngomong. Ya udah kalau gitu sekalian aja kita sama-sama bicara di depan. Boleh, Pak. Silakan. Jangan kurang ajar kamu, Mas. Kamu masih istriku. Aku lapar. Layani aku. Aku nggak ada kewajiban untuk melayani kamu, Mas.
melayani aku. Aku bukan istrimu lagi, Mas. Ayuna, Mas, apa sih? Apa sih, Mas? kamu itu masih istri aku. Aku nggak pernah menceraikan kamu. Kamu harusnya malu jadi seorang istri yang tidak setia kepada suaminya. Aku bukan istri kamu lagi, Mas. Itu menurut kamu. Aku ini adalah suami yang disolimi, yang dihianati oleh istri dan kembaranku sendiri. Dua manusia rendah seperti kalian harusnya dihukum yang sangat berat. Tapi aku akan maafin kamu. Ya, aku akan maafin kamu. Kamu tapi harus memberikan aku obat kesembuhanku. Seorang anak. Sesuai kesepakatan kita.